Yesus harus datang ke dunia. Kenapa dia repot-repot menjadi manusia? Kenapa Tuhan Yesus harus menjadi manusia? Yang pertama adalah untuk memperlihatkan dirinya kepada kita. Kenapa? Karena kita tidak bisa melihat Tuhan. Kita tidak bisa melihat surga. Karena Tuhan adalah roh. Kita manusia jasmani, mata jasmani kita tidak bisa melihat perkara-perkara yang rohani. Itu sebabnya Tuhan harus turun ke dunia sebagai manusia untuk menunjukkan dirinya kepada kita. Di dalam Yohanes 14 ayat 8, di situ dikatakan, kata Filipus kepadanya, yaitu kepada Yesus, Tuhan tunjukkanlah Bapa kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepada mereka, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Jadi Yesus ingin menunjukkan, kalau engkau mengenal aku, engkau pasti mengenal Bapa. Karena Yesus itu sifatnya, kasihnya, semuanya sama dengan Bapa. Yesus adalah firman yang keluar dari Bapa. Dan dia turun ke dunia untuk menunjukkan Bapa kepada kita. Dan kalau kita mengenal Yesus, kita juga mengenal Allah Bapa. Karena di dalam firman Tuhan juga berkata, aku dan Bapa adalah satu. Bapa di dalam aku ada di dalam Bapa. Yang kedua, Yesus juga datang untuk menggenapi nubuatan-nubuatan di perjanjian lama. Oleh karena nabi-nabi ribuan tahun sebelum Yesus datang sudah menubuatkan bahwa Yesus akan lahir ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Yang ketiga adalah Yesus datang ke dunia untuk membawa pemulihan. Itu sebabnya Tuhan menyembuhkan orang sakit, Tuhan membangkitkan orang mati, Tuhan memberikan penghiburan bagi yang berduka cita, Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada manusia. Yang keempat adalah Yesus datang ke dunia juga untuk memberi teladan bagi kita. Yohanes 13 ayat yang ke-15. Di situ dikatakan, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat yang sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Yesus memberikan teladan bagaimana cara hidup, bagaimana mengasihi, bagaimana mengampuni. Pada waktu musuh-musuhnya menyalibkan Yesus, Yesus mengampuni mereka. Yesus mengajarkan bagaimana mengasihi orang lain. Karena seluruh Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, semua bicara tentang kasih. Dan seluruh hukum Taurat isinya bicara tentang kasih, mengasihi Tuhan dan mengasihi orang lain. Yesus memberi teladan bagaimana mengampuni, bagaimana cara berpikir, bagaimana cara berkata-kata, bagaimana melayani orang lain. Yesus pernah membasuh kaki murid-muridnya. Dia memberikan teladan bagaimana penundukan diri kepada pemimpin. Yesus tunduk dan hormat kepada imam-imam besar. Walaupun mereka adalah ciptaan Yesus sendiri. Yesus mengajarkan bagaimana kerendahan hati. Yesus mengajar bagaimana untuk menjadi yang terbesar harus menjadi yang terkecil di antara orang yang lainnya. Kemudian yang kelima, Tuhan turun ke dunia untuk menggenapi hukum Taurat. Yesus harus turun sebagai manusia untuk menyelesaikan hukum Taurat. Pada waktu dia menggenapkan hukum Taurat, maka kebenaran Yesus diberikan kepada kita. Itu sebabnya setiap kita yang percaya kepada Yesus dibenarkan oleh karena kebenaran Yesus. Di dalam kitab Roma 10 ayat yang ke-4 di sini dikatakan, sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Oleh karena Tuhan Yesus menggenapkan hukum Taurat, maka kebenaran Yesus diberikan kepada setiap orang yang percaya. Itu sebabnya firman Tuhan katakan bahwa kita dibenarkan. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 21 di situ dikatakan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia, yaitu Yesus, kita dibenarkan oleh Allah. Yesus harus mati di kayu salib, menanggung semua dosa kita, supaya kebenarannya membenarkan kita.
Kita adalah orang-orang yang beruntung karena kita beroleh keselamatan dari Tuhan Yesus. Itu sebabnya kita bersyukur bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih. Orang lain mencari Tuhannya, tetapi Tuhan yang mencari kita. Bukan kita yang memilih Tuhan, Tuhan yang memilih kita. Dan di dalam firman Tuhan, di dalam Roma 8 ayat yang ke-30, di sini dikatakan, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Kita dipilih, kita dibenarkan, dan kita dimuliakannya. Tuhan Yesus